Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah ilmu pengetahuan olahraga dan praktikum. Materi yang akan disampaikan untuk pertemuan kali ini adalah mengenai efek latihan fisik pada berbagai macam sistem tubuh. Nah, yang akan kita bahas ada di 5 macam sistem tubuh yang akan kita bahas berkaitan dengan efek latihan fisik ini. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan respon, adaptasi, dan prinsip latihan fisik. Nah, sekarang efeknya ini seperti apa? Kita akan menjelaskan satu persatu, mulai dari efek latihan fisik sistem otot pada sistem otot. Nah, materinya saya munculkan dulu. Efek latihan fisik pada sistem otot yang pertama adalah terjadinya perubahan pada biokemis, anatomis, dan fisiologis. Biokemis, struktur kimiawi dalam otot kita akan berubah seiring dengan adanya latihan fisik. Nah, konsep latihan fisik ini adalah kegiatan fisik yang dilakukan secara sistematis dengan adanya cara dan aturan tertentu, dilakukan dengan waktu yang relatif lama, bebannya meningkat secara progresif. Nah, itu untuk latihan fisik, disebut dengan latihan fisik. Maka minimal ya 3 kali dalam seminggu lah Anda lakukan latihan fisik. Perubahan pada biokemis ini seperti struktur kimiawinya, ada enzimnya, ada miokinasenya, peningkatan aktivitas enzimnya seperti miokinase, ATPase yang memecah bahan makanan nantinya jadi energi ATP, adenosin trifosfat untuk otot Anda ya. Terus berikutnya dari segi anatomis, struktur tubuhnya dengan sering melakukan latihan fisik maka akan semakin meningkat. Itu ya. Nah, materinya nanti akan muncul di layar. Anda bisa lihat materinya, bisa di sini mungkin nanti, atau di sini ya, atau misalkan ada di sini nanti, tergantung nanti muncul sendirilah. Nah, yang pertama ya, tadi dijelaskan bahwa efek latihan fisik pada sistem otot tadi ada biokemis, anatomis, dan fisiologisnya. Fisiologis itu dari segi fungsinya akan meningkat. Dari segi anatomisnya, bentuk tubuhnya, orang yang suka latihan fisik nih, bentuk tubuhnya akan berbeda dengan orang yang jarang latihan fisik karena terjadi perubahan. Contoh, terjadi kepadatan otot, misalnya ototnya semakin mengembang, fungsinya akan meningkat. Yang dimaksud dengan fungsi meningkat itu contoh kecil lah, seperti halnya Anda asalnya kuat push up 5 kali. Anda sering latihan fisik terus teratur, seminggu 3 kali bahkan lebih, adanya waktu recovery jangan lupa. Nanti lama-kelamaan 5 kali ini akan dengan mudahnya Anda lakukan. Kemudian Anda lakukan 10 kali, Anda lakukan jadi 15 kali, dan Anda contoh pada saat mata kuliah senam lantai ya, semester kemarin dan semester sekarang pun sebetulnya ada senam lantai. Anda oleh Pak Ridwan dan Pak Peggy dipaksa untuk melakukan push up supaya mendukung terhadap perkuliahannya, karena senam lantai adanya salto depan, adanya tolakan ya, harus Anda berdiri handstand gitu supaya kuat ototnya, maka Anda harus latihan fisik yang didukung oleh bentuk latihan fisik tadi seperti push up, sehingga meningkatlah fisiologisnya. Berikutnya lagi di efek latihan fisik pada sistem otot ini adanya di serabut otot merah dan serabut otot putih. Nah, di otot Anda ada 2 jenis macam atau 2 jenis serabut, seperti halnya otot merah yaitu otot lambat, disebut dengan slow twitch fiber, lebih identik dengan olahraga yang mendukung terhadap olahraga berdurasi lama. Otot merah ini kaya dengan kandungan oksigennya di sana. Jadi kalau orang dicek nih, di biopsi ototnya lebih dominan otot merah, maka cocok dengan olahraga daya tahan, durasinya lama ya, seperti itu. Makanya lebih bagus ya di biopsi otot, sehingga anatomisnya mendukung terhadap pencapaian prestasi yang dia sedang capai gitu, yang sedang dilakukan, sehingga antara anatomis,
ya dengan pencapaian prestasi itu sejalan dan bahkan bisa mencapai top performance. Jadi tidak asal-asalan nantinya. Ada yang sampai mentok di tingkatan daerah, misalkan nggak bisa ke nasional, bisa saja dimungkinkan karena struktur anatomisnya tidak membentuk. Dan berikutnya lagi ada serabut otot putih yang memang lebih dominan ke disebutnya juga fast twitch fiber, serabut otot cepat. Nah ini lebih dominan ke olahraga-olahraga yang memang aktivitasnya memunculkan kedutan, eksplosif, seketika, kuat, cepat, seketika, seperti itu. Yang ketiga dari efek latihan fisik pada sistem otot adalah hipertrofi otot, terjadinya peningkatan otot, peningkatan dari segi masanya, massa ototnya semakin berkembang, semakin bagus, karena otot kita adalah sebagai alat gerak aktif. Kalau di mesin itu kapasitas cc semakin besar, maka tenaganya semakin besar. Maka manusia pun sama. Kapasitas ototnya, massa ototnya besar, maka fungsinya, fisiologisnya akan semakin meningkat. Nah, berikutnya lagi ada peningkatan mioglobin. Ada peningkatan mioglobin, pengikat oksigen dalam otot, ya, sejenis protein yang kaya kandungan zat besi, yang berfungsi untuk mengikat oksigen di otot. Kalau di darah ada yang namanya hemoglobin. Nah, ini semakin banyak oksigen yang bisa diikat, maka semakin banyak pembakar bahan makanan untuk dijadikan bahan baku energi, untuk dijadikan energinya berupa adenosin trifosfat. Berikutnya lagi adanya peningkatan oksidasi atau pembakaran karbohidrat, peningkatan oksidasi lemak, karena makronutrisi kita salah satunya adalah ada karbohidrat, yang kedua adanya lemak, yang ketiga protein sebagai pembangun otot sel-sel kita. Jadi karbohidrat, lemak, sumber energi kita ada di karbohidrat, cadangannya ada di lemak. Jadi kalau banyak lipatan kulitnya nih, aksesorisnya nih di perut misalkan, atau di sini di lengan, nah itu banyak cadangan energinya, maka Anda butuh oksigen saja untuk meningkatkan pembakarannya. Caranya bagaimana supaya menghirup oksigen semakin banyak, yaitu melakukan olahraga atau latihan fisik. Jangan hanya sekedar aktivitas fisik, konversikan aktivitas fisik menjadi latihan fisik. Minimal seminggu 3 kali. Senin lakukan, Selasa istirahat, Rabu lakukan, Kamis istirahat, Jumat lakukan. Nah, kalau itu tatanan untuk olahraga kesehatan. Olahraga prestasi harus jauh lebih tinggi dibanding dengan seminggu 3 kali. Jadi kalau Anda niatnya jadi olahraga prestasi, jadi atlet misalkan, latihan 3 kali dalam seminggu itu kurang. Pak, kalau sarananya nggak ada, Anda bisa mencari alternatif lain, melakukan peningkatan fisik misalkan dengan di luar jadwal latihan yang seminggu sekali itu tergantung Anda sebetulnya. Berikutnya yang efek latihan fisik pada sistem otot adanya peningkatan aktivitas enzim. Enzim itu pemecah satu zat yang bisa memecah komposisi zat lain, seperti halnya amilase memecah satu bahan makanan menjadi lebih ke bagian yang lebih terkecil lagi. Nah itu untuk efek latihan fisik pada sistem otot. Jadi adanya hipertrofi, jadi manfaat latihan fisik pada otot ya sudah barang tentu, sudah bagus ya. Kalau latihan fisiknya teratur sesuai dengan kaidah-kaidah latihan fisik. Nah berikutnya efek latihan fisik pada sistem pernapasan. Yang kedua, efek latihan fisik pada sistem pernapasan itu yang efek latihan fisik yang kedua ini pada sistem pernapasan, terutama pada respirasinya ya. Pernapasan itu respirasi, meningkatkan kemampuan respirasi, semua aspek respirasinya semakin bagus. Efeknya apa? Volume udara yang masuk ke dalam paru-paru semakin banyak, semakin besar, maka dimungkinkan oksigen masuk semakin banyak juga. Kalau semakin banyak oksigen yang masuk, maka nantinya pembakaran bahan makanan akan menjadi energi, akan terus menerus, terbentuklah yang namanya chain of energy, rantai energi, sehingga nantinya tidak akan terputus. Kalau terputus nantinya akan terjadi kelelahan. Contoh halnya seperti rantai motor. Kalau rantai motor mata rantainya putus satu, maka akan terjadi ya motor itu berhenti. Sama halnya dengan manusia. Ketika manusia
putus rantai energinya, maka dia berhenti kelelahan. Nah, seperti itu ya. Yang keduanya meningkatkan otot-otot pernapasan. Dengan sendirinya Anda sering latihan fisik, maka akan meningkat otot-otot pernapasannya. Contohlah oleh Anda mungkin dirasakan bahwa otot-otot pernapasan Anda meningkat seiring dengan seringnya Anda latihan fisik. Ya, mahasiswa Penjas Unsil di sini, Anda sering latihan fisik, maka otot-otot pernapasannya meningkat. Yang ketiga, otot-otot pernapasan sudah dibahas di ilmu faal dasar dulu. Ada rectus abdomen, ada pectoralis major nih, ada sternocleidomastoides otot leher ini. Sehingga nafasnya harus benar, harus sesuai dengan konsep fisiologi. Contoh, lambat dalam atau cepat dalam itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan membiarkan tubuh Anda nafasnya terengah-engah. Nah, itu yang kurang bagus. Yang ketiga, pengembangan rongga dada akan semakin besar. Manfaatnya apa? Kalau rongga dadanya semakin besar mengembang, maka paru-paru akan mengembang juga semakin besar. Kalau paru-paru semakin besar mengembang, maka volume udara yang bisa ditampung semakin besar juga, semakin banyak. Volume udara yang masuk ke dalam tubuh dimungkinkan banyak juga oksigennya, tapi tergantung juga kualitas lingkungannya. Lingkungannya kaya akan oksigen, ya pasti akan memunculkan kualitas oksigen yang bagus masuk pada tubuh kita. Yang berikutnya lagi, keempat, mengurangi laju penurunan fungsi paru. Ya, usia kita bertambah, maka berkorelasi negatif dengan kualitas paru-paru kita dan kualitas fungsi organ-organ kita yang lain. Contoh, paru-paru kita fungsinya akan menurun seiring dengan usia meningkat. Itu korelasi negatif. Nah, supaya laju penurunnya tidak drastis, Anda mungkin pernah lihatlah pemain sepak bola di Eropa. Ada yang usianya sudah 39 tahun nih, tapi dia masih mampu bermain. Contoh Ryan Giggs di usia 39 masih main dia. Padahal usia 39 di sepak bola sudah sangat uzur ya, sudah sangat tua sekali. Banyak orang yang pensiun di usia 34 di sepak bola. Nah, Gianluigi Buffon sekarang masih main dia karena kualitas pernapasannya bagus, paru-parunya bagus. Dengan apa? Dia dengan rajin latihan. Cristiano Ronaldo, usianya ya dikatakan 33-34 itu sudah menjelang mau pensiun, tapi dia kualitasnya masih oke. Karena apa? Rajin latihan fisik. Nah, berkaitan dengan itu, maka kita harus termotivasi untuk melakukan latihan fisik sesuai dengan cara dan aturan tertentu, sistematis, dari yang ringan ke yang berat, dari yang mudah ke yang sulit, dari yang sulit ke yang kompleks, gitu kan? Rumit ya, sulit, kompleks. Nah, itu butuh yang namanya training, latihan, berulang, sehingga adanya program latihan fisik yang terprogram, yang terencana. Nah, itulah kualitas nantinya berkaitan dengan pelatih. Nah, seorang pelatih pun harus memahami ini sebetulnya. Dan alhamdulillah saya sudah terapkan juga di Unsil United, UKM sepak bola Unsil. Latihan fisiknya masih berjalan, bahkan seminggu 10 kali, pagi sore. Sekarang pun masih berjalan, dikontrol dengan latihan mandiri. Nah, melalui Google Form saya kasih menu latihannya apa, dia laporan pagi sore, sehingga terkontrol semua aktivitas fisiknya. Yang ketiga, efek latihan fisik pada sistem kardiovaskuler, pada jantung dan pembuluh darah. Apa sih efek latihan fisiknya pada jantung nih? Banyak juga istilahnya, ada olahraga kardio kan. Istilahnya sebetulnya olahraga kardio. Ya, banyak istilahnya seperti itu. Kardio dulu. Nah, kardio itu diidentikan adalah olahraga yang lebih memacu pada denyut jantung yang sangat tinggi, sehingga dia jantungnya terlatih. Nah, apa sih efeknya dari latihan fisik tersebut pada sistem kardiovaskuler? Anda sering latihan fisik, apa sih pada jantung dan pembuluh darah efeknya? Pertama, hipertrofi otot jantung. Otot jantung ini sangat istimewa. Strukturnya, anatominya seperti otot rangka, tapi fungsinya seperti otot polos. Tidak disadari otot jantung itu fungsinya. Tapi strukturnya seperti otot rangka, kayak bicep begini. Biasanya otot bicep
otot bicep, ya tricep itu diperintah untuk kerjanya seperti itu. Nah berikutnya lagi meningkatnya stroke volume. Stroke volume itu jumlah cc darah yang dikeluarkan dalam satu kali denyut. Nah itu ya stroke volume namanya. Terus adanya meningkatnya COV, cardiac output, banyaknya darah yang keluar dalam waktu 1 menit. Dalam 1 menit Anda mengeluarkan 60 denyutan, tinggal kalikan saja 60 kali 70 cc, karena standarisasinya adalah SV itu stroke volume 70 cc per denyut. Jadi kalau Anda ingin tahu meningkatnya COP atau COP itu cardiac outputnya atau curah jantung, cardiac output meningkat bisa dengan latihan fisik. Jadi tinggal kalikan saja selama 1 menit berapa nih jumlah denyutannya, 60 misalkan, tinggal kalikan 70 itu adalah stroke volume per denyutan. Jadi stroke volume per denyutan itu 70 cc, kalikan 60 denyutan dalam 1 menit misalkan Anda denyutannya. Tapi kalau 80 tinggal kalikan 80 kali 70, 60 kali 70, itu tergantung dari denyutan yang muncul dalam 1 menit. Berikutnya lagi meningkatnya kekuatan dan elastisitas otot jantung. Semakin kuat otot jantungnya, semakin elastis otot jantungnya, maka daya pompa jantungnya pun akan semakin bagus. Efeknya darah yang dialirkan ke seluruh tubuh akan semakin lancar dengan adanya latihan fisik. Makanya beberapa dokter misalnya kalau ada orang yang lagi sakit ya tolong olahraganya diperhatikan, sesuaikan dengan kondisi. Kalau saya pernah ngobrol dengan Pak Dr. Nanang bahwa beliau memunculkan konsep bahwa adanya TKPE, tujuan kondisi program evaluasi untuk program peningkatan kebugaran. Itu Pak Dr. Nanang beliau memiliki konsep itu, sehingga tujuannya apa, untuk apa nih kita melakukan latihan atau olahraga nih, terus kondisi kita yang melakukannya seperti apa, lalu bikin programnya seperti apa, dan diakhiri dengan yang keempat adalah evaluasi terhadap program yang sudah kita bikin. Nah di sana ada muncul rasa komitmen dalam melakukan program. Makanya progres peningkatan need proses, proses need time, proses butuh waktu, time need patience, patience itu kesabaran. Makanya kesabaran, komitmen untuk melaksanakan program latihan fisik yang kita sudah susun. Nah supaya efeknya didapat, bukan efek aktivitas fisik pada sistem di sini judulnya, tapi efek latihan fisik. Latihan fisik yang ada sesuai dengan pengertiannya, yaitu adanya sistematis, cara dan aturannya tertentu, ya, terus waktunya relatif lama, bebannya meningkat secara progresif, bertahap. Jadi nggak tiap pertemuan ditambah bebannya, tambah lagi bebannya. Kadang ada orang itu bebannya dinaikkan langsung berat, besoknya nggak olahraga lagi, atau sebulan sekali olahraganya, kayak nabung. Nggak begitu, ini seminggu sekali olahraganya, nggak kayak begitu, tapi butuh kontinuitas, keberlanjutan dari olahraga dan komitmen. Nah itu ya, itu efek latihan fisik yang ketiga. Berikutnya lagi setelah efek latihan fisik yang ketiga itu adanya yang efek latihan fisik yang keempat pada jaringan ikat. Pada jaringan ikat ini dan komposisi tubuh tentunya bahwa akan berdampak pada kualitas dari jaringan ikat kita, baik dari sistem adanya skeletal, persendian, ligamen dan tendon kita, serta komposisi tubuh kita akan berubah. Nah, Anda pernah lihat mungkin teman kita waktu SMP badannya kecil nih, tapi tiba-tiba dia sering olahraga SMA besar, tinggi ya, jangkung, nyeloncong jangkung begitu tiba-tiba. Nah itu merangsang pertumbuhan growth hormonnya, karena olahraga itu atau latihan fisik itu memancing hormon pertumbuhan atau growth hormon ini, ya sehingga pertumbuhannya bisa. Tapi latihan fisik seperti apa dulu? Nah itu pertanyaan besarnya. Nanti Anda akan masuk ke mata kuliah di pendidikan kebugaran. Nah di sana akan dibahas bagaimana cara latihan fisik yang benar, cara latihan teknik yang benar, itu nanti di tingkat 3 Anda. Ya. Ini sebagai basicnya, Anda harus tahu bahwa adanya efek dari latihan fisik yang dilakukan pada berbagai macam sistem tubuh kita.
Berikutnya pada komposisi tubuh, Anda harus ketahui dulu komposisi tubuh atau bentuk tubuh kita ada 3 macam. Ada ektomorf atau leptosom, tinggi, kurus, cangkis ya. Nah, tapi jangan jadikan bahan body shaming nih, bahaya nih. Jadi bahan olok-olokan karena ada undang-undang kalau nggak salah, ada aturannya. Anda nggak boleh body shaming. Nah itu perilaku tidak mengenakan nantinya bagi orang lain. Ada yang sifatnya bercanda tapi dianggapnya menjadi serius, kan itu juga berbahaya. Nah bentuk tubuh yang pertama adalah ektomorf atau leptosom. Nah, yang kedua endomorf. Kalau ektomorf tadi sudah ya, tinggi, kurus, cangkis. Nah yang berikutnya lagi endomorf, pigmik, pendek, gemuk. Coba Pak, bermanfaat nggak yang gitu, yang tinggi, kurus? Manfaat di olahraga ya, terutama di olahraga. Manfaat loh ada. Endomorf, pendek, gemuk. Yang ketiga mesomorf, atletis. Nggak usah jauh-jauh, contoh atletis ada di depan Anda nih, di kamera nih, di video. Yang pakai topi, pakai bab ini, itu mesomorf, itu atletis. Kalau lagi duduk kelihatan. Nah itu ya. Nah ektomorf ini cocok untuk olahraga yang memang untuk diusahakan untuk mengurangi resisten atau hambatan. Ya, tapi nggak terlalu kurus juga. Contoh kayak misalnya renang kan badannya nggak boleh yang gemuk-gemuk tuh, supaya resistan airnya semakin sedikit, akhirnya dia bisa melaju sangat cepat sekali. Balap motor, nah, itu harus ramping mungkin pada saat melakukan percepatan motornya, seperti itu. Banyak, pada lari pun sama ya, tapi lebih. Kalau sprinter beda ya, otot-ototnya besar-besar karena butuh cc-nya yang gede. Sprinter 100 meter itu butuh komposisi tubuh yang atletis. Ya, yang atletis. Kenapa? Karena ibaratnya kita harus melakukan kinerja yang kuat, cepat dalam jarak tertentu, harus ditempuh sesingkat mungkin. Kayak beginilah motor. Saya punya motor, misalkan merek tertentu ya. cc-nya besar nih, 250 cc. Saya punya motor 125 cc. Nah otomatis kecepatan yang tingginya itu adalah yang 250 cc karena kapasitasnya gede. Maka komposisi tubuhnya pun harus memiliki otot-otot yang besar karena alat gerak aktif manusia kita yaitu otot. Alat gerak aktif manusia itu otot. Alat gerak pasif manusia adalah tulang. Jadi Anda harus tahu itu. Otot menggerakkan tulang, tulang digerakkan otot. Itu bahasanya seperti itu. Maka nggak ada latihan tulang supaya kuat tulangnya, pukul-pukul misalkan. Nantinya keropos, rusak, nanti bahaya. Nah, bagaimana cara meningkatkan tulang? Gampang kok. Ototnya latih. Maka komposisi tulang akan menyesuaikan diri dengan otot. Nah, mungkin ototnya besar, tulangnya kecil. Biasanya akan mengikuti. Ketika ototnya besar, tulangnya pun akan mengikuti dengan kapasitas otot, seperti itu. Nah berikutnya lagi, tadi sudah bentuk tubuhnya akan berubah. Bisa berubah apa? Bisa dengan adanya konsistensi melakukan program latihan fisik. Bisa, misalkan yang tinggi kurus mau jadi atletis bisa. Nah endomorf, pigmik, cabang olahraganya banyak yang membutuhkan kestabilan tubuh. Contoh libero, pemain bola voli ya. Libero di pemain bola voli itu butuh kestabilan dalam melakukan bola pertama nih ketika ada smash. Nah, makanya libero cabut pasang gitu kan, supaya pada saat di daerah belakang ini, di daerah defense belakang itu ketika ada smash dari keras supaya stabil posisinya, tidak goyang, maka dia merendahkan posisi tubuhnya. Nah, semakin rendah maka semakin stabil. Nah, begitu pula misalkan di mesomorf, atletis. Atletis kebanyakan biasanya masuk di berbagai macam cabang olahraga, tapi tidak semua. Contohnya sumo misalkan, olahraga sumo ya atletis udah aja pasti terhempas begitu. Ya, apalagi yang ektomorf. Nah, jadi ada beberapa cabang olahraga yang memang tidak terlalu membutuhkan badannya yang atletis. Angkat berat pun tidak terlalu atletis, kebanyakan ototnya besar-besar karena olahraga dikatakan anaerobik murni sebetulnya.
Nah, karena ketika anaerobik ya, olahraga itu ada dua macam. Nanti di sistem energi kita akan bahas. Ada aerobik, ada anaerobik. Selama penggunaannya, dominan penggunaannya selama melakukannya itu dominan menghirup oksigen, maka aerobik. Tapi kalau tidak ngambil nafas sama sekali atau bahkan dominannya anaerobik, contoh angkat berat, tahan nafas pas ngangkat, nah ketika turun baru Anda buang nafasnya, nafas normal kembali. Nah itu anaerobik murni. Di cabang olahraga yang lain pun sama dipermainkan. Ada ketika syuting sepak bola, shot, itu anaerobiknya. Pada saat aerobiknya ya dia sedang jalan seperti itu. Nah, berikutnya mencegah terjadinya perubahan pada tulang akan terjadi, tadi sudah dibahas. Ketika Anda sering latihan fisik, ototnya digenjot, maka komposisi tulangnya akan berubah. Nah, sehingga antropometriknya kita nih, struktur tubuhnya akan berubah juga. Nah, berikutnya mencegah terjadinya osteoporosis, pengeroposan tulang. Anda sering olahraga, sering latihan fisik, insya Allah ya, kualitas atau tulangnya akan padat, compact. Poin C, yang ketiga, di efek latihan fisik pada jaringan, ikat, dan komposisi tubuh adalah efek latihan fisik dapat menurunkan berat badan. Kenapa? Karena ada yang selama melakukan latihan fisik, hormon leptin itu sebagai pengatur penggunaan lemak tubuh, aktivitasnya meningkat dengan adanya latihan fisik. Nah, inilah yang jadi kuncinya. Kenapa kok latihan fisik bisa menurunkan berat badan? Olahraga bisa menurunkan berat badan. Tapi pertanyaan besarnya adalah olahraga seperti apa? Anda cuma olahraganya misalkan nih, teman-teman mahasiswa Penjas Unsil, olahraganya cuma seminggu sekali dengan mengharapkan penurunan beban yang sangat signifikan atau drastis, cepat turunnya tuh drastis. Seminggu saya pengen turun 5 kilo, tapi olahraganya cuma sekali, sisanya sakit, bisa seperti itu ya. Olahraganya sekali, sisanya seminggu kemudiannya sakit, di rumah sakit, bisa turun berat badan, tapi kan nggak sehat itu caranya. Makanya olahraganya teratur, nggak ada seminggu sekali Anda langsung salah bim, boom. Minuman energi, minuman suplemen pun selalu dampingi dengan olahraga yang teratur. Suplemen, susu yang memang dibuat untuk menjadi suplemen otot, itu selalu di iklannya muncul diimbangi oleh olahraga yang teratur. Makanya olahraga dan gizinya itu harus seimbang. Nah, itulah efek latihan fisik pada jaringan ikat dan komposisi tubuh. Ya, itu efek latihan fisik yang keempat ya. Dan yang terakhir, efek latihan fisik yang berkaitan dengan reproduksi, ketahanan tubuh, dan hormon. Nah, ini untuk reproduksi paling connect sama Anda nih, mahasiswa tingkat 1 nih, karena masih usia-usia puber begini nih, paling connect ya. Tolong dibersihkan dulu nih tentang reproduksi yang aneh-anehnya nih, tolong, supaya kita mengkajinya benar-benar masalah keilmuan. Nah, langsung impong apa gitu ya, wah, apalagi yang punya pacar. Tapi alhamdulillah selama masa corona ini, COVID-19, mungkin pacarannya di offin dulu ya. Ya, pacarannya melalui kamera saja. Ya, jangan sampai ada ketemu, nanti dropletnya kasihan loh ke pacarnya. Kayak takutnya kan kita bawa virusnya, carrier. Karena kita meskipun sehat, bisa saja kita jadi carrier, pembawa virus. Nah, efeknya ke yang lain, kalau ke kita nggak ngefek, tapi ke yang lain yang sedang jelek nih kualitas kebugarannya, kualitas sehatnya, derajat sehatnya lagi jelek, bisa saja orang lain yang terkena. Nah, makanya kita yang seolah-olah membunuh dia dengan virus yang kita bawa. Makanya tolong pola hidupnya dijaga, pola hidup 3, pola aktivitas, pola istirahat, pola makan. Ini mesti dijaga oleh Anda. Pola aktivitas Anda harus benar-benar bersih, awas, cuci tangan. Tapi ya, kalau keseringan juga, kalau kulitnya yang sensitif, itu akan ada iritasi kalau pakai hand sanitizer terus. Ya teratur lah, pakai hand sanitizer secukupnya, jangan setengah botol langsung karena pengen cepat hilang virusnya, atau sabun
sabunnya setengah botol, 1 kali cuci tangan jangan juga. Jangan berlebihan. Wala tusrifu kalau di itu jangan berlebihan ya dalam kaidah agama Islam seperti itu. Berikutnya nih, efek latihan fisik pada sistem reproduksi. Yang pertama, meningkatnya kekuatan otot-otot alat reproduksi. Nah, alat reproduksi laki-laki maupun perempuan meningkat kekuatannya dengan adanya latihan fisik. Wah, kan langsung wah, benar latihan fisik. Jangan Anda uji cobakan, bahaya nih. Makanya meningkatnya kekuatan otot-otot alat reproduksi akan berdampak jika Anda melakukan latihan fisik, bukan kegiatan fisik, kawas. Jadi Anda bisa lihat video sebelumnya berkaitan dengan apa sih latihan fisik, apa sih aktivitas fisik. Karena direspon dan adaptasi kalau nggak salah, serta prinsip latihan fisik saya ulas sedikit di video sebelumnya. Jadi kalau misalkan konsepnya latihan fisik, Anda akan dapat nih efeknya. Tapi kalau konsepnya kayak aktivitas fisik, olahraga semau gue, efeknya nggak nyalahin olahraganya. Nah, percuma olahraga juga nggak ngefek ke guanya, misalkan seperti itu. Ketika misalkan Anda menyalahkan itu, nah, it's not the gun. Kayak senjata lah, it's not the gun but behind the gun. Kayak gadget, nah. Anda salahkan gadgetnya, tapi yang lebih salahnya orang yang memberikan gadgetnya. Yang lebih salahnya lagi siapa? Orang yang ngasih gadgetnya nggak mau disalahin itu, makanya gadget yang disalahin. Ke anak misalkan, ke adik Anda misalkan lagi main gadget mulu, gadget negatif. Iya negatif kan Anda ngasih. Kalau nggak ngasih, ya gadget ke dia nggak dikenalkan, nggak mungkin dia tahu gadget kan gitu. Jadi jangan salahin gadgetnya. Nah, ibaratnya seperti jangan salahin olahraganya. It's not the gun but behind the gun. Bukan senjatanya, tapi orang yang pegang senjata, belakang senjatanya. Bukan tentang toolsnya, bukan tentang olahraganya, tapi siapa pelaku olahraganya. Anda melakukan olahraga seminggu sekali, nah, Anda yang harus disalahkan. Kurang tepat, harusnya seminggu 3 kali supaya mendapatkan efeknya, supaya dikatakan latihan fisik begitu. Terus berikutnya lagi, bahaya nih, kayak mau batuk-batuk COVID kayak. Alhamdulillah min dzalik ya. Nah, itu ya, mesti kita hati-hati nih, dropletnya lumayan. Kalau saya lihat pakai scanner ya di Jepang itu, ternyata ketika kita batuknya yang penderita COVID-19 itu dropletnya, siapapun yang batuk dropletnya lumayan agak meluas gitu. Makanya jarak 1,5 meter atau 1 meter memang menghindari droplet itu yang bahaya. Berikutnya lagi, meningkatnya kualitas sel telur dan sel sperma. Nah, kalau beri perempuan nih sel telur atau ovum, kalau laki-laki sel sperma. Ini kualitasnya akan semakin meningkat dengan adanya latihan fisik. Tapi nggak serta-merta sekarang kita latihan, sekarang kita melakukan aktivitas fisik langsung meningkat, tidak. Karena ini efek latihan fisik. Karena latihan fisik tadi butuh waktu relatif lama, butuh kesabaran supaya mendapatkan efek ini. Makanya seminggu 3 kali itu harus minimal sekali Anda lakukan olahraga. Apapun olahraganya yang cocok dengan Anda. Ya. Nah, itu seperti itu. Berikutnya lagi, itu berkaitan dengan reproduksi. Yang kedua berkaitan efek latihan fisik pada ketahanan tubuh. Nah, ini berkaitannya dengan sekarang ya, COVID-19 sekarang. Sehingga kita harus melakukan physical distancing, bukan social distancing ya, kurang tepat saya rasa kalau social distancing. Artinya Anda nggak boleh berkomunikasi sosial. Tapi kalau physical distancing itu menjaga jarak. Kalau komunikasi bisa lewat seperti ini video atau WA, itu kan masih bersosialisasi ya. Makanya physical distancing bahasanya, Anda menjaga jarak supaya menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain yang sedang dekat dengan kita. Apalagi ada track record dari misalkan luar negeri, ini mahasiswa Penjasusil ada yang dari luar negeri misalkan Italia, misalnya China, dari Wuhan datang ke sini misalkan. Itu harus benar-benar mengisolasi diri karena selama 7 hari inkubasinya. Nah, setelah 7 hari turun antibodi Anda akan menghempaskan virus itu sampai di sampai di 14 hari kalau nggak salah. Nah, itu untuk ketahanan tubuh akan meningkatkan jumlah natural killer cell. Yang berikutnya adalah meningkatnya imunoglobulin, sistem imun kita.
Yang terakhir adalah meningkatnya hormon pertumbuhan. Jadi tubuh kita sudah punya natural killer cell, sel pembunuh untuk membunuh penyakit segala macam. Nah, itulah efek latihan fisik pada sistem tubuh kita, ada 5 macam. Kita nggak bahas terlalu panjang masalah reproduksi karena bahaya juga nih. Anda takutnya panjang nih urusan. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu pertemuan minggu depan di mata kuliah ilmu faal olahraga dan praktikum pendidikan jasmani Universitas Silauni. Semoga sehat selalu. Saya benar-benar rindu ketemu dengan Anda bertatap muka di kelas, tanya jawab secara langsung. Tapi keadaan yang mengharuskan kita seperti ini. Tetap berolahraga, menjaga kebugaran supaya kita mendapatkan kesehatan. Orang bugar sudah pasti sehat, orang sehat belum tentu bugar. Itu konsep fisiologi yang harus kita pahami bersama. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.